Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai akreditasi tahun 2021. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara akreditasi tahun 2021 dan tahun-tahun yang sebelumnya? Nah, jadi sebelum kita melihat perbedaan-perbedaan itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi di sini setiap sekolah itu wajib melakukan yang namanya akreditasi untuk menentukan kualitas dari suatu sekolah terkait dengan kegiatan pembelajaran, guru, dan lain sebagainya. Nah, jadi sistem akreditasi sekolah maupun madrasah yang diberlakukan hingga tahun 2019 ini belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Penilaian kelayakan sekolah atau madrasah didasarkan pada aspek pemenuhan standar nasional pendidikan dengan cenderung bersifat administratif. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau yang disingkat dengan BAN SM mulai tahun 2018 ini sudah mulai merancang perubahan sistem akreditasi. Nah, jadi mulai dari tatanan perubahan paradigma lama ke paradigma yang baru. Dari paradigma yang berbasis compliance menjadi paradigma yang berbasis performa. Disusun dalam bentuk instrumen dan instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan atau IASP tahun 2020 atau yang disingkat dengan IASP 2020. Nah, jadi ini adalah perbandingan perangkat akreditasi dari tahun 2017 dan IASP tahun 2020. Apa saja yang membedakan antara keduanya? Nah, jadi dari segi namanya saja sudah berbeda. Yang sebelumnya itu adalah perangkat akreditasi 2017, sedangkan yang sekarang namanya adalah IASP 2020. Kemudian dari segi penilaiannya, yang sebelumnya ini menilai kelayakan sekolah itu mengacu pada 8 komponen standar nasional pendidikan. Sedangkan akreditasi yang pada masa sekarang dari tahun 2020 itu menilai kelayakan sekolah itu mengacu pada 4 komponen mutu saja. Nah, jadi perbedaannya kalau tahun 2017 itu menilai kelayakan sekolah dari 8 komponen standar nasional pendidikan. Sedangkan tahun 2020 ini hanya 4 komponen saja yang akan kita nilai. Nah, kemudian dari segi fasilitasinya, ini yang sebelumnya itu fasilitasi dilakukan dalam rangka validasi, verifikasi, dan klarifikasi data. Sedangkan visitasi dilakukan yang sekarang ini, visitasinya dilakukan dalam rangka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi data saja. Jadi dia tidak ada validasinya. Nah, kemudian yang sebelumnya, dari segi bukti, ini bukti kelayakan dominan berupa data atau pemenuhan, sedangkan yang sekarang bukti kelayakan itu lebih kepada berupa dokumen ya, dokumen data atau kinerja. Nah, kemudian dari segi opsi jawaban butirnya, yang sebelumnya itu dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E, sedangkan yang pada masa sekarang itu sudah dinyatakan dengan angka yang dinyatakan dengan level 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi ini adalah perbandingan perangkat akreditasi yang lama dengan yang baru. Nah, jadi adapun tahap akreditasi semuanya itu adalah berpusat pada guru. Di sini berpusat pada guru, di mana di sini yang akan dinilai itu adalah manajemen sekolahnya seperti apa, kemudian proses pembelajarannya seperti apa, dan juga mutu kelulusannya. Nah, jadi untuk manajemen sekolah sendiri, ini yang disasar itu adalah mengenai terkait dengan sarana dan prasarana dan juga biaya. Ini adalah dari segi manajemen sekolah ya. Sedangkan untuk guru sendiri, guru ini terkait dengan kurikulum serta penilaian. Penilaiannya, di mana guru ini yang mempengaruhi tentang kegiatan proses pembelajaran dan juga mutu lulusan.
Seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kita lihat ya. Kemudian untuk berikutnya adalah kerangka berpikir IASP 2020. Nah, jadi penekanan ini diberikan dari kinerjanya atau performance untuk satuan pendidikan ketimbang pemenuhan persyaratan administratif seperti yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu lebih kepada administratif, sedangkan yang sekarang ini lebih kepada kinerjanya. Nah, jadi kinerja pendidikan ini difokuskan pada 4 komponen utama, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah atau madrasah. Nah, jadi 4 komponen ini sajalah yang akan dinilai pada akreditasi terbaru ini. Nah, jadi ini adalah 8 langkah dari akreditasi. Yang pertama, ini dilakukan sosialisasi terkait dengan IASP dan pelaksanaan akreditasi. Kemudian yang kedua, yaitu asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Yang ketiga adalah visitasi ke sekolah atau madrasah. Kemudian yang keempat, validasi. Yang kelima, verifikasi dan hasil validasi. Yang keenam adalah penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Yang ketujuh, pengumuman hasil akreditasi. Dan yang kedelapan adalah penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Nah, jadi ini adalah tujuan visitasi ke sekolah atau madrasah. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan data, informasi tentang kondisi objektif yang ada di sekolah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi tersebut. Nah, jadi ruang lingkupnya visitasi ke sekolah ini adalah Ban SM dari provinsi, kemudian yang kedua asesor, dan yang ketiga adalah sekolah atau madrasah. Ini adalah visitasi sekolah atau madrasah. Ini langkah-langkah kegiatannya untuk kegiatan luring ya. Ini untuk daring. Nah, jadi untuk penskoran indikator kinerja untuk SD dari segi mutu lulusan ini ada 11 komponen yang dinilai. Kemudian untuk proses pembelajaran ada 7 komponen, mutu guru ada 5 dan manajemen sekolah ada 13. Jumlahnya ada 36. Sedangkan dari segi SMP sendiri ini mutu kelulusannya ada 11 item dan proses pembelajaran ada 7, kemudian mutu guru ada 4 dan manajemen sekolah ada 13. Jumlahnya adalah 35. Ini dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah penskoran dan indikator. Jadi yang bisa kita lihat perbedaannya adalah di mana akreditasi pada masa sekarang itu dia hanya menilai keempat ini saja. Mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai akreditasi tahun 2021.